sehat selalu ya. Hari ini aku mau share sedikit kegiatanku selama beberapa tahun ini. Setiap harinya rutinitasku setelah menyiapkan kebutuhan suami dan anak, aku mengantar babyku ke rumah omanya dulu seperti tadi. Nah, baru setelah itu aku berangkat kerja. Dan inilah tempat kerjaku lebih kurang 1 tahun ini. Dan untuk beberapa bulan ke depan mungkin aku akan resign dan pindah ke tempat kerja yang baru. Awal mula untuk mutusin balik kerja lagi tuh memang susah ya, apalagi kan harus ninggalin baby. Rasanya tuh kayak sedih, terus khawatir, gak percaya sama orang lain. Tapi karena suami juga mendukung aku kerja, dan akhirnya aku memutuskan balik lagi bekerja setelah babyku sudah MPASI. Nah, meskipun aku kerja nih, tapi aku gak mau nih budgeting aku tuh berantakan. Jadi makanya biasanya disinilah aku mengatur keperluan budgetingku. Dari buat financial plan, kemudian take video, semua aku buat di sini. Di sela waktu istirahat biasanya. Jadi untuk kerjaan semua aku fokuskan di sini, dan di rumah aku fokus dengan suami dan babyku. Dan aku tuh salut banget sama teman-teman yang lain yang bisa rutin buat video, padahal kalau di rumah kan pekerjaan kita berasa nggak habis-habis ya. Tapi ya itulah hebatnya para ibu ya. Aku juga ngerasa gitu sih. Jadi ibu itu merasa kayak punya banyak energi dan harus tahan banting ya. Harus selalu sehat kalau bisa. Semangat buat para ibu yang bekerja ataupun fokus di rumah, kita itu semua hebat. Dan semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi sama Allah dan juga menjadi ladang pahala buat kita semua ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, kita mulai dulu ya nulis-nulis budgeting lagi untuk bulan depan. Dan alhamdulillah bulan April ini memasuki bulan Ramadan. Dan pasti semua orang tuh excited kalau udah bulan Ramadan. Karena memang suasana Ramadan itu berasa banget, apalagi kalau di Aceh. Dan aku sangat bersyukur Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan aku bisa puasa bareng keluarga lagi. Semoga teman-teman yang mungkin LDR sama keluarganya bisa ngumpul bareng lagi ya, sama-sama puasa. Oke, sebelum kita masuk ke yang April, ini aku bahas dulu yang Maret ya, untuk pengeluaranku pada bulan Maret. Untuk bulan Maret ini, untuk fixed cost-nya itu masih sama ya, tidak ada yang berubah, angkanya itu pasti akan keluar segitu. Dan yang akan berubah itu biasanya di variable cost-nya. Jadi itu di sini untuk variable cost-nya itu yang pertama itu ada bensin. Aku budgetnya itu 500.000 dan untuk bulan ini tuh aku hampir menghabiskan 490.000. Alhamdulillah ada sisa ya 10.000, lumayan. Oke, lanjut untuk belanja bulanan. Aku habiskan 435.000, dari budgetku itu adalah 500.000. Dan ini juga bersisa. Lalu untuk belanja mingguan, biasanya setiap minggu tuh aku sisihkan 200.000. Dan di sini ada sisa juga kalau tidak salah itu 50.000. Jadi aku jajan itu 750.000 untuk bulan Maret ini. Kemudian untuk yang lain itu semua habis sesuai dengan budgetku. Memang aku tahan-tahan juga supaya tidak lebih ya, karena mikirin mau puasa, terus juga kepikiran aku juga mau pindah, jadi benar-benar harus ditahan jajannya. Oke, kemudian ini aku hitung semua jumlah selisih yang bersisa
selama bulan Maret ini. Jadi untuk sisanya itu ada 125.000. Alhamdulillah bulan ini tuh ada sisanya lagi. Senang ya kalau misalnya ada buat financial plan gini, kalau bersisa jadi makin semangat. Ayo teman-teman, kita buat financial plan. Dan ini aku ambil sisa budgetnya di dompet untuk aku simpan. Untuk yang bulan lalu kan aku naruhnya di toples ya, karena menurutku agak ribet dan besar, jadi aku pindahkan semua ke dalam amplop. Nah, jadi di sini nih aku taruhnya. Dan di sini udah masuk ke dalam binder juga ya. Jadi lebih simpel aja. Setelah aku masukkan, aku nulis di sini berapa sisa budget yang sudah aku sisakan di setiap bulannya. Jadi aku tahu nanti kira-kira berapa uangnya. Untuk bulan lalu aku nyimpan itu ada sisa 150.000, dan bulan ini alhamdulillah ada sisa 125.000. Oke, next kita lanjut untuk bulan April. Kita buat budget plan ya. Untuk bulan April ini aku mungkin akan sedikit struggling ya, karena memang ini bulan Ramadan, kemudian mikirin budget pindahan juga, jadi agak double-double, jadi ekstra. Dan gimana caranya aku mensiasati untuk pengeluaran aku yang bulan ini lumayan ekstra. Oh iya teman-teman, aku kebetulan itu domisilinya di Aceh. Dan di Aceh itu juga ada tradisi yang namanya megang atau mak megang. Jadi itu tuh seperti tradisi memasak daging di masyarakat Aceh. Dan tradisi itu biasanya dilakukan 3 kali dalam setahun, bisa di bulan Ramadan, kemudian Idul Adha, ataupun sebelum Idul Fitri. Jadi itu nanti tradisinya tuh biasanya para menantu atau anak yang sudah bekerja pasti akan membelikan daging untuk orang tua ataupun mertuanya, dan itu kan nanti harus diplotkan juga budgetnya. Dan tradisi ini tuh biasanya nanti kita juga akan masak daging, lalu nanti sekeluarga makan sama-sama. Biasanya makannya itu di pinggir pantai sambil quality time gitu loh teman-teman. Dan momen megang ini tuh merupakan momen yang memang ditunggu-tunggu gitu loh, karena kan kita ngumpul terus makan. Di daerah teman-teman ada juga nggak yang kayak gini? Mungkin penyebutannya beda. Kalau ada kasih tahu ya, karena aku penasaran juga sih. Apakah budaya ini cuma ada di Aceh atau mungkin di daerah teman-teman juga banyak? Oke, kita balik lagi ke budget plan ya teman-teman. Seperti biasa, di sini aku buat income, saving, dan living dan giving-nya. Untuk income sendiri itu masih sama seperti bulan yang lalu, itu 5.400.000. Lalu untuk savingnya itu masih sama ya teman-teman, 700.000. Next kita bagi-bagi untuk kategorinya. Di sini mungkin ada sedikit perubahan teman-teman, jadi nggak sama seperti bulan yang lalu, karena kemungkinan aku pindah di bulan April, tapi bisa jadi bisa enggak. Jadi itu belum pasti, tapi aku merencanakan keuangannya itu untuk kemungkinan akan pindah. Jadi financial plan-nya tuh sudah aku sediakan. Kalaupun nanti tidak jadi, nanti berarti bulan depan aku atur lagi keuangannya. Yang penting udah ada rancangannya sih menurutku. Jadi supaya nggak kebablasan nantinya. Untuk fixed cost-nya itu masih sama. Orang tua itu 1.500.000 budgetnya. Kemudian untuk saving di sini aku bagi, ada yang untuk auto debit dan untuk dana darurat. Jadi untuk auto debit ini aku emang udah rutin ya. Jadi ini udah kayak kebiasaan gitu. Jadi aku lebih suka nabung yang diplotkan waktunya 2 tahun dan dia langsung ditarik gitu di bank. Jadi kayak nggak berasa aja.
dan biasanya untuk tabungan yang sekolahku aku simpan di situ. Sedangkan yang dana darurat itu aku simpan di rekening yang lain. Kemudian ada juga untuk pengasuh itu masih sama 600.000. Lalu untuk variable cost-nya, untuk bensin aku masih plotkan 500.000 sama. Kemudian belanja bulanan ini yang agak banyak ya, karena sepertinya aku akan belanja cukup banyak karena kan harus menstok awal lagi. Jadi semua barang tuh nggak ada, jadi memang harus dibeli semua. Jadi aku mensisihkan uang 1 juta untuk bisa belanja bulanan karena harus pindahan. Biasanya budget untuk bulanan itu seperti membeli sabun, sikat gigi, odol, dan lain-lain tuh biasanya aku memplotkan dananya itu 500.000 rupiah. Tapi ini lebih banyak karena kemungkinan akan banyak belanjaannya. Untuk belanja mingguan itu masih sama budgetnya 800.000. Lalu sedekah juga masih sama sesuai dengan kemampuan teman-teman dan keikhlasannya aja. Lalu pulsa juga masih sama. Dan di sini ada tambahan laundry ya teman-teman. Sebelumnya kan laundry itu masuk ke fixed cost ya, tapi sekarang karena kemungkinan aku pindah dan cucian itu nggak bisa lagi aku cuci sendiri, jadinya harus di laundry, takutnya nggak sempat, makanya jadinya kemungkinan pengeluaran aku akan bertambah di sini. Di sini aku memplotkan itu 240.000. Untuk fund ini aku kurangi, biasanya kemarin 300.000, ini jadinya cuma 200.000 aja. Untuk tak terduga juga masih sama 200.000. Jadi ini uang jaga-jaga aja kalau misalnya tiba-tiba nanti ada keperluan lain. Dan ini adalah setelah aku jumlahkan itu 5.940.000, sedangkan budgetku itu cuma 5.400.000. Baiklah, ini akan over budget. Karena ini memang kurang ya uangnya, jadi setelah aku hitung-hitung itu, kurang uangnya itu adalah sekitar 540.000. Nah, sedangkan kan budgetku yang income itu cuma 5.400.000. Ini minus berarti. Dan caraku adalah dengan mengambil uang darurat. Kenapa uang darurat yang aku ambil? Karena memang dana darurat memang disiapkan untuk yang seperti ini. Jadi kan unpredictable ya, ternyata aku harus pindah dan akhirnya kan harus memakai dana darurat untuk pindah ini. Dan memang untuk uang darurat aku memang sudah menabung sejak lama, jadi alhamdulillah ini ketutup dan aku ngerasa kebantu banget sama dana darurat ini. Jadi teman-teman, aku saranin memang dana darurat ini benar-benar harus ditabung ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian gini tuh jadi nggak terlalu berat rasanya, karena ada dana yang bisa kita ambil yang lain. Oke deh teman-teman, mungkin itu sedikit tips dari aku. Kalau sudah over budget seperti ini, maka siapkanlah dana darurat kita ya. Dan untuk keperluan lebaran seperti untuk megang sebelum lebaran, kemudian hampers, THR, itu akan aku buat financial plan yang khusus karena memang pada saat lebaran kita akan over budget karena memang keperluannya itu banyak. Jadi memang ini sudah disiapkan juga dananya. Jadi itu akan ada financial plan sendiri. Nanti insya Allah aku share ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya, dan juga share. Semoga ini membantu ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.